Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Dizawa dengan NIM A1D124025. Saya Anissa Rahmadani dengan akhir NIM 027. Saya Agnes Emilia Putri dengan akhir NIM 028. Saya Farah Sakira dengan akhir NIM 026. Baiklah, kami akan melakukan diskusi mengenai filsafat pendidikan menurut Plato. Ngomong kayak biasa. Diskusi. Tapi sejak. Penjelasan mengenai Plato, Anissa. Belum bulan ini. Langsung ngomong. Bentar. Nomor 3. Metodologi pendidikan. Ini tentang apa? Mengenai Plato akhirnya kalau Saya anak pipis itu lagi kemana? Sejauh filsafat pendidikan Plato menekankan pentingnya berpikir kritis, mempertanyakan dan menemukan jati diri dalam mengajar ilmu pengetahuan dan kebenaran yang membentuk landasan teori dan praktik pendidikan modern. Adapun sifat dari filsafat pendidikan menurut Plato adalah sifat komprehensif, berarti bersifat secara menyeluruh, teliti dan meliputi banyak hal. Adapun tujuan untuk menumbuhkan individu yang berbudi luhur, contohnya jujur, amanat dan toleransi serta bertanggung jawab. Caranya memberikan contoh ataupun teladan kepada peserta didik. Semisal kita sebagai guru meminta kepada peserta didik untuk jangan membuang sampah sembarangan. Nah, hal itu dimulai dari diri kita sendiri dengan cara kita mencontohkan hal yang baik untuk tidak membuang sampah sembarangan. Adapun kita juga dituntut untuk berpengetahuan luas untuk dapat berkontribusi pada masyarakat untuk menjadi pribadi yang adil dan harmonis. Plato diyakini sebagai seorang Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Anissa. Saya persilahkan. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat Barat secara umum. Sumbangsi yang besar juga diberikan oleh guru Plato, yakni Sokrates, dan murid Plato, yakni Aristoteles. Sebagai seorang filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama Barat dan spiritualitas. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatonisme oleh para pemikir seperti Plotinus dan Porphyry. Neoplatonisme memberi pengaruh besar bagi perkembangan Kristianitas, terutama memengaruhi pemikiran para bapa gereja seperti Agustinus, filsuf Alfred North Whitehead bahkan mengapresiasi Plato dengan mengatakan karakterisasi umum yang paling aman dari tradisi filosofis Eropa adalah bahwa tradisi ini terdiri dari serangkaian catatan kaki untuk Plato. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Sokrates. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik dalam bahasa Yunani atau Politeia adalah negeri, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya kepada ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Sokrates adalah peserta utama. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua, mengatakan Plato scriben est mortus, atau Plato meninggal ketika sedang menulis. Sudah. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Faras. Saudari Faras, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Plato.
Konsep pendidikan menurut Plato sangat berkaitan dengan pemikirannya tentang keadilan, kebenaran, dan bentuk ideal masyarakat. Plato percaya bahwa pendidikan adalah sarana utama untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam kehidupan individu maupun negara. Berikut beberapa konsep penting tentang pendidikan dalam filsafat Plato. Yang pertama, tujuan pendidikan, yaitu mencapai kebenaran. Plato berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengarahkan jiwa manusia kepada kebenaran dan kebijaksanaan. Pendidikan harus membebaskan manusia dari ketidaktahuan sehingga mereka bisa melihat dunia, ide, atau bentuk-bentuk sejati yang bagi Plato adalah realitas yang paling tinggi. Yang kedua itu teori dunia idea. Plato membagi dunia menjadi dua, dunia indrawi yaitu dunia fisik yang bisa kita lihat dan rasakan, dan dunia ide yang hanya dapat dipahami melalui akal. Pendidikan bertujuan untuk membantu manusia menyadari dunia ide yang lebih sempurna dan abadi daripada dunia indrawi. Hanya melalui pendidikan, jiwa manusia bisa sampai pada pemahaman akan dunia ide. Yang ketiga itu pendidikan sebagai proses dialektika. Plato menekankan pentingnya dialog dan dialektika, berdebat atau berdiskusi dalam proses pendidikan. Dia berpendapat bahwa pengetahuan sejati tidak datang dari hafalan atau pembelajaran pasif, melainkan dari proses tanya jawab yang terus-menerus yang membantu siswa menemukan kebenaran melalui refleksi diri. Yang keempat itu pendidikan untuk mencapai kehidupan yang adil. Plato dalam bukunya Republik mengusulkan bahwa masyarakat yang ideal harus diatur oleh mereka yang paling bijaksana, yaitu para filsuf. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya penting bagi individu tetapi juga untuk masyarakat, karena pendidikan akan membentuk pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Yang kelima itu sistem pendidikan berjenjang. Plato memperkenalkan konsep pendidikan berjenjang dalam Republik. Menurutnya, pendidikan dimulai dari pengasuhan dasar anak-anak yang mencakup seni, musik, dan pendidikan jasmani. Lalu dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi seperti matematika, geometri, astronomi, dan yang terakhir itu filsafat yang merupakan puncak dari pendidikan. Hanya mereka yang mencapai jenjang tertinggi ini yang akan menjadi penguasa. Yang keenam itu allegory of the cave atau mitos gua. Dalam mitos gua, Plato menggambarkan manusia sebagai tahanan yang terperangkap dalam gua, hanya bisa melihat bayangan-bayangan dari realitas yang sebenarnya. Pendidikan digambarkan sebagai proses pembebasan dari gua tersebut, di mana seseorang secara perlahan-lahan ditarik keluar menuju cahaya dan pada akhirnya dapat melihat dunia sejati. Kesimpulannya, pendidikan bagi Plato adalah sebuah proses transformasi jiwa manusia dari ketidaktahuan menuju pengetahuan sejati dan kebenaran. Ini juga menjadi dasar dari pandangannya tentang politik, etika, dan kehidupan bermasyarakat. Baiklah, adapun selain konsep pendidikan, adapun karya-karya Plato. Plato dikenal sebagai filsuf agung serta seorang sastrawan yang mengagumkan. Hasil tulisannya cukup banyak dan ditulis dalam bentuk dialog dengan bahasa yang indah dan mengesankan. Di sepanjang sejarah, karya-karya Plato diedit dan disalin ulang. Teks-teks disalin ulang oleh para penulis walaupun tanpa mesin cetak. Berkat tradisi salinan tangan Bizantium, kita dapat merasakan karya atau tulisan-tulisan Plato sampai saat ini. Berikut adapun karya-karya Plato adalah pada masa mudanya. Karya-karya Plato yaitu Menon, Gorgias, Euthydemus, Menoxenos, Kratilos, dan Lysis yang dibuat setelah akademia berdiri. Dalam karya-karya Plato masih ada pengaruh pemikiran Sokrates, tetapi sudah mulai muncul konsep-konsep Plato seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh saudari Paras, serta pengetahuan matematis dan anamnesis. Adapun karyanya pada masa dewasa adalah yaitu Symposion, Phaidon, Politeia, Republica, dan Phaedros. Phaidon membahas tentang konsep jiwa dan keabadiannya. Politeia membahas tentang idealisasi prinsip perbaikan politik dan pembaharuan polis, serta Symposion membahas tentang eros.
dan Phaedros membahas tentang retorika yang dihubungkan dengan teori jiwa. Adapun karya pada masa tuanya adalah Theaetetos, Parmenides, dan Politokos, Sophistes, Critias, Timaiose, Philebos, dan Nomoi. Theaetetos membahas tentang kritik konsepsi dan definisi pengetahuan dari Protagoras dan Herakleitos. Parmenides dan Sophistes membahas tentang ontologi epistemologi. Philebos membahas tentang kehidupan yang baik. Timaios membahas tentang fisika dari Plato. Kemudian Nomoi membahas tentang seorang filosof yang pernah membuat sistem politik. Adapun kita akan melanjutkan materi mengenai tahap pendidikan yang akan dijelaskan oleh Saudari Agnes. Ada 6 tahapan pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan dasar, itu untuk umur 0 sampai 6 tahun. Nah, pada tahapan ini fokus utamanya adalah untuk membangun karakter anak. Plato percaya bahwa anak-anak ini perlu diperkenalkan pada nilai-nilai moral sejak dini. Seperti contohnya anak-anak mendengar dongeng ataupun contohnya itu seperti anak-anak mendengarkan dongeng yang mengajarkan sejarah. Keberanian dan rasa empati terhadap orang lain. Kemudian yang kedua ada pendidikan musik dan olahraga. Ini untuk umur 6 sampai 12 tahun. Nah, setelah dasar karakter terbentuk, anak-anak ini memasuki tahap di mana mereka mengembangkan tubuh dan juga jiwa. Nah, pendidikan di sini meliputi musik dan juga olahraga. Seperti mereka bermain musik dan juga olahraga. Ini mereka seperti berlatih lari, renang, ataupun permainan tim seperti sepak bola yang mengajarkan mereka tentang kerjasama dan disiplin. Kemudian yang ketiga itu pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan. Ini untuk umur 12 sampai 18 tahun. Nah, pada tahap remaja ini pendidikan menjadi lebih akademis dengan fokus pada ilmu pengetahuan dan juga logika. Seperti siswa belajar matematika termasuk aljabar ataupun geometri yang membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir logis. Misalnya saat mereka belajar menghitung luas dan volume, mereka tidak hanya menghitung angka tetapi juga memahami konsep ruang dan bentuk. Ini memberi mereka dasar untuk menyelesaikan masalah nyata di kehidupan sehari-hari, seperti merencanakan ruang diri. Yang keempat itu ada pendidikan retorika dan dialektika. Ini umur 18 sampai 20 tahun. Pada tahap ini siswa dilatih dalam seni berbicara dan berdebat. Nah, ini penting untuk mengasah kemampuan mereka berpikir kritis dan menyampaikan pendapat. Seperti siswa belajar bagaimana menyusun argumen yang baik dan efektif dalam debat. Misalnya, mereka mungkin berdiskusi tentang isu-isu sosial seperti pentingnya lingkungan hidup. Nah, dengan berdebat ini, mereka belajar untuk mendengarkan pandangan orang lain, merespon secara logis, dan juga mengartikulasikan posisi mereka dengan jelas. Yang kelima ada pendidikan filsafat, ini untuk umur 20 sampai 30 tahun. Setelah dasar akademis dan retorika, siswa mendalami filsafat dan pemikiran kritis. Mereka menggali pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan. Seperti dalam kelas filsafat ini, siswa berdiskusi tentang apa itu keadilan dan bagaimana cara mencapainya dalam masyarakat. Mereka membaca karya-karya filsuf terkenal seperti Socrates dan Plato sendiri. Nah, ini membantu mereka mengembangkan pemikiran mendalam dan refleksi tentang nilai-nilai kebenaran. Kemudian yang terakhir ada pendidikan kepemimpinan. Ini untuk umur 30 tahun ke atas. Setelah menyelesaikan semua tahapan pendidikan, individu siap untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Nah, mereka diharapkan menerapkan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk kebaikan masyarakat. Seperti seseorang yang telah melalui tahapan ini mungkin menjadi seorang pemimpin di komunitas seperti kepala desa atau anggota dewan. Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang keadilan dan etika untuk merancang program-program yang membentuk masyarakat seperti pendidikan untuk anak-anak atau program kesehatan.
Melalui 6 tahapan ini, Plato menekankan bahwa pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk membentuk individu menjadi seorang yang cerdas, beretika, dan siap memimpin. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam mengembangkan karakter, keterampilan, dan pemikiran kritis yang bermanfaat untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anissa mengenai penjelasan tahap pendidikan. Plato mengemukakan 6 tahap pendidikan dalam republik yang dirancang untuk membentuk individu yang bijaksana dan berkeadilan. Yang pertama ada pendidikan awal, yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Tujuannya adalah pembentukan karakter dasar. Sebagai contoh adalah untuk mengajarkan cerita, moral, dan musik untuk membentuk jiwa yang baik. Yang kedua ada pendidikan dasar, yaitu usia 6 sampai 12 tahun. Tujuannya mengembangkan keterampilan dasar. Sebagai contoh, pelajaran membaca, menulis, dan matematika sederhana. Yang ketiga ada pendidikan menengah, yaitu usia 12 sampai 18 tahun. Tujuannya mengasah kemampuan intelektual dan fisik. Sebagai contoh, pendidikan dalam olahraga, musik, dan geometri. Dan yang keempat ada pendidikan tinggi, yaitu usia 15 sampai 20 tahun. Tujuannya memperdalam pengetahuan dalam ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, studi tentang fisika dan biologi. Dan yang kelima ada pendidikan filsafat, yaitu usia 20 sampai 30 tahun. Tujuannya mengembangkan pemikiran kritis dan pemahaman tentang ide. Contoh pembelajaran yaitu pelajaran tentang etika, politik, dan metafisika. Dan yang keenam ada pendidikan untuk pemimpin usia, mulai dari 30 tahun ke atas. Tujuannya melatih individu menjadi pemimpin yang bijaksana. Sebagai contoh ada diskusi mendalam tentang keadilan dan pemerintah ideal. Dengan tahapan ini, Plato percaya individu dapat mencapai pengetahuan tertinggi dan berkontribusi pada masyarakat yang adil. Ya, Adapun contoh konsep pendidikan Plato di era sekarang yaitu program TK hingga SMP. Progres pendidikan dari TK hingga SMP adalah olahraga, seni, dan musik. Tujuannya yaitu menanamkan sopan santun, estetika, dan kemampuan menahan diri. Setelah itu juga diberikan karya-karya sastra kepada peserta didik melalui inspirasi dan imitasi. Model pendidikan Plato juga sifatnya terbuka. Selain itu, diberikan pendidikan baca tulis, berhitung, dan ilmu pengetahuan lainnya yang bertujuan untuk mempersiapkan diri di masa depan dalam mendapatkan pekerjaan dari pemerintah. Program tingkat SMA atau SMK pada umur 15-18 tahun, peserta didik diberikan pelajaran matematika yang bertujuan untuk melatih kecerdasan. Pelajaran-pelajaran tersebut meliputi geometri, astronomi, aritmatika, harmoni musik, dan propedeutika filosofis. Matematika dijadikan sarana dalam mengembangkan kebenaran dan ketidakpercayaan kepada pemikiran rekaan. Adapun program latihan militer dalam umur 19-20 tahun. Peserta didik diberikan kependidikan kemiliteran selepas tamat SMA atau SMK untuk bela negara. Adapun program bekerja ataupun kuliah. Setelah kependidikan kemiliteran, peserta didik layak di berbagai bidang pekerjaan atau melanjutkan ke perguruan tinggi, serta dianggap sudah mampu bekerja dan kuliah. Menurut Plato, ketika kuliah di perguruan tinggi, ia sudah masuk pada masa bekerja yang berlangsung pada
sampai umur 50 tahun. Setelah umur 50 tahun dapat diterima ke lingkungan pemerintahan dan golongan para filosof. Kerangka pendidikan filosofis sejak umur 20 tahun. Peserta didik yang melanjutkan ke perguruan tinggi diberikan kependidikan filsafat yang harus dipelajari dan diberikan secara mendalam dan menekankan kepada kondisi empiris setiap individu agar mendapatkan pengetahuan spesialis yang dapat diterapkan dari praktek yang ditinjau dari perspektif filosofis. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan menurut Plato adalah mengembangkan dan mengarahkan kepada kebenaran hakiki yang sifatnya kekal. Adapun penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Agnes mengenai kurikulum. Plato ini menggunakan kurikulum holistik yang berarti pendidikan ini mencakup berbagai aspek yang penting untuk perkembangan individu. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan pendidikan yang seimbang. Ini meliputi moral, fisik, intelektual, dan juga sosial. Nah, tujuan dari kurikulum ini adalah yang pertama untuk mengembangkan karakter. Nah, mengembangkan karakter ini membantu siswa menjadi individu yang baik dengan moral yang kuat. Pendidikan moral ini penting agar mereka tahu membedakan antara yang benar dan juga salah. Yang kedua, ini menjaga kesehatan. Mengajarkan pentingnya olahraga dan kegiatan fisik untuk menjaga kesehatan tubuh, siswa diajarkan untuk memiliki gaya hidup yang aktif. Yang ketiga, berpikir kritis. Nah, ini mendorong siswa untuk berpikir secara logis dan analitis. Nah, pendidikan ini membantu mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang baik. Yang keempat, ada komunikasi yang baik. Meningkatkan kemampuan berbicara dan berdiskusi, sehingga siswa bisa menyampaikan pendapat mereka dengan jelas dan mendengarkan orang lain dengan baik. Kemudian yang kelima itu pemahaman filsafat. Ini mengajarkan siswa untuk berpikir tentang ide-ide besar dalam hidup seperti keadilan, kebahagiaan, dan juga kebenaran. Kemudian yang terakhir ada menjadi pemimpin. Ini mempersiapkan siswa untuk mengambil peran kepemimpinan yang baik dalam masyarakat. Mereka diajarkan untuk bertanggung jawab dan membuat keputusan yang bermanfaat bagi orang lain. Di sini ada beberapa contoh implementasi kurikulum. Ini seperti anak-anak membaca cerita Fabel seperti Kacu dan Buaya. Cerita ini mengajarkan tentang kecerdikan dan kejujuran. Melalui cerita ini, mereka belajar untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain. Yang kedua ada musik dan olahraga. Di sini anak-anak diajarkan untuk bermain alat musik seperti piano ataupun biola, serta berpartisipasi dalam olahraga. Misalnya, mereka mengikuti pelajaran renang dan atletik. Aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membantu mereka belajar tentang disiplin dan juga kerja keras. Yang ketiga ada matematika dan ilmu pengetahuan. Siswa di sekolah menengah belajar tentang geometri dengan cara praktis seperti mengukur luas lapangan ataupun bangunan. Ini tidak hanya membuat mereka mahir dalam matematika, tetapi juga mengajarkan mereka bagaimana menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada retorika dan juga diskusi. Di kelas, siswa ini dilatih untuk berbicara di depan umum dan berdebat tentang isu-isu sosial. Misalnya, mereka bisa berdiskusi tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Yang kelima ada filsafat. Nah, dalam kelas filsafat, siswa ini berdiskusi tentang pertanyaan seperti apa arti kehidupan. Nah, mereka membaca teks-teks dari filsuf terkenal dan merenungkan ide-ide yang dihadapi yang membantu mereka mengembangkan pemikiran kritis. Yang terakhir ada pendidikan kepemimpinan. Setelah menyelesaikan pendidikan, individu yang terlatih dalam nilai ini diharapkan untuk menjadi pemimpin di masyarakat. Misalnya, mereka mungkin terlibat dalam merancang program sosial untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka dapat mendapat pendidikan yang layak. Kurikulum pendidikan Plato ini dirancang untuk menciptakan individu yang seimbang dalam hal pengetahuan, karakter, dan juga kesehatan. Dengan pendekatan holistik ini, siswa tidak hanya belajar tentang fakta dan angka, tetapi juga kehidupan, nilai-nilai, dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Pendidikan ini membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berkontribusi secara positif pada lingkungan sekitarnya. Kemudian, Saudara Agnes ingin menambahkan mengenai penjelasan Saya ingin menambahkan tentang 6 tahapan pendidikan. Yang pertama,
itu ada pendidikan awal, seperti umur yang sudah saya sebutkan tadi 0 sampai 6 tahun. Itu terfokus pada pengembangan moral dan karakter melalui cerita dan mitos. Yang untuk membentuk jiwa yang baik. Terus yang kedua ada pendidikan fisik. Itu mengutamakan latihan tubuh untuk kesehatan dan disiplin. Yaitu seperti contohnya bisa mengajarkan seperti pelajaran membaca, menulis, dan matematika sederhana. Dan yang ketiga ada pendidikan musik. Itu menyelaraskan jiwa dengan melodi dan harmoni untuk memperkuat emosi. Dan yang keempat ada pendidikan matematika. Di sini pendidikan matematika bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir logis dan analitis untuk meningkatkan pendidikan. Yang kelima ada pendidikan filosofi. Di sini pendidikan filosofi berfungsi untuk menggali kebenaran dan memahami realitas yang lebih tinggi. Ya, dan yang terakhir ada pendidikan politika. Seperti umur 30 tahun ke atas, itu sudah bisa untuk mempersiapkan individu untuk berperan dalam masyarakat dan pemerintah. Seperti contohnya untuk menegakkan keadilan. Adapun cara mengajar menurut Plato terbagi menjadi 10. Yang pertama ada perkembangan bertahap dan konten yang sesuai usia. Seperti yang kita ketahui, Plato metode pengajarannya terstruktur. Semisal anak usia 0 sampai 6 tahun seperti yang dijelaskan oleh Agnes, bahwa mereka memiliki kurikulumnya sendiri ataupun cara mengajarnya sendiri. Pendidikan harus dibagi menjadi beberapa tahapan yang selaras dengan fase perkembangan belajar. Mulailah dengan materi yang sederhana dan menarik di masa kanak-kanak, dan secara bertahap perkenalkan konsep yang lebih kompleks dan abstrak seiring dengan bertambahnya usia siswa. Kemudian yang kedua ada penemuan terbimbing dan metode Sokrates. Dialog Sokrates mendorong pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab. Guru harus mengajukan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk menemukan jawaban sendiri. Hal ini sama seperti penjelasan Sokrates sebelumnya. Kemudian daripada sekedar memberikan informasi, metode ini membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis dan kesadaran diri. Adapun yang ketiga ada pendidikan moral dan etika. Peran cerita dan mitos, puisi, serta puisi dapat dipilih dengan cermat untuk mengajarkan pelajaran moral dan menanamkan nilai-nilai luhur. Pastikan konten tersebut mempromosikan perilaku etis dan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Sensor konten yang berbahaya, yaitu kita sebagai pendidik atau orang tua nantinya dapat melindungi anak-anaknya dari konten-konten yang mungkin belum sesuai dengan usia mereka. Kemudian yang keempat ada keseimbangan fisik dan intelektual. Pendidikan jasmani harus kita ajarkan kepada peserta didik untuk menggabungkan latihan fisik atau senam untuk memastikan perkembangan tubuh yang sehat yang dipandang penting untuk pendidikan yang menyeluruh. Adapun pengajaran musik dan seni juga harus diajarkan kepada peserta didik. Gunakan musik dan seni untuk menumbuhkan harmoni dan keseimbangan dalam jiwa. Mata pelajaran ini penting untuk perkembangan emosional dan estetika. Adapun yang kelima ada penekanan pada matematika dan pemikiran abstrak. Selain dari olahraga, pendidikan moral dan etika, serta fisik dan intelektual, kita juga harus menekankan pada matematika dan pemikiran abstrak. Perkenalan matematika kepada siswa sejak dini dan secara bertahap beralih ke konsep matematika yang lebih abstrak
siswa untuk terlibat dengan konsep teoritis, khususnya melalui studi matematika dan filsafat, untuk mempersiapkan mereka memahami bentuk pengetahuan yang lebih tinggi. Kemudian yang keenam ada pelatihan filsafat dan dialektika. Studi filsafat tingkat lanjut yaitu untuk siswa yang sudah lebih dewasa. Fokuslah pada studi filsafat dan dialektika untuk membantu mereka memahami hakikat bentuk, yaitu jenis pengetahuan tertinggi dan paling abstrak. Pemikiran kritis juga diajarkan kepada peserta didik untuk memeriksa keyakinan dan asumsi mereka melalui penyelidikan filosofis. Adapun yang ketujuh ada pengalaman praktis dan pelatihan kepemimpinan. Tata kelola dan kepemimpinan memberikan pengalaman praktis dalam kepemimpinan mereka untuk diajarkan sebagai penguasa ataupun raja. Ini termasuk menerapkan prinsip-prinsip filosofis pada situasi dunia nyata dan proses pengambilan keputusan. Yang kedelapan ada menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Suasana asuhan, yaitu kita sebagai pendidik dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar pendidikan dapat diterima oleh peserta didik. Pastikan juga peserta didik merasa mereka dapat mengungkapkan pikiran mereka, dapat berpendapat untuk mengembangkan dialog terbuka, serta mendorong pembelajaran sepanjang hayat, yaitu tanamkan kecintaan terhadap pembelajaran dan pencarian ilmu, pengetahuan yang berkelanjutan sepanjang hidupnya. Dorong peserta didik untuk selalu mencari kebijaksanaan dan pengembangan diri. Adapun peran guru sebagai fasilitator pembelajaran, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator untuk membantu siswa menjalani perjalanan pendidikan mereka, bukan hanya sekedar menyampaikan informasi lalu menerima, namun guru juga dapat membuat siswa mempertanyakan apa itu materi yang sedang diajar, sehingga mereka dapat memahami materi tersebut secara mendalam. Guru harus menjadi contoh kebajikan dan perilaku yang ingin mereka tanamkan kepada siswanya. Adapun peran guru juga sebagai bimbingan untuk mempersonalisasi untuk membantu siswa mengembangkan potensi unik mereka dan memenuhi kebutuhan individu. Adapun yang terakhir ada komunitas dan kolaborasi. Pembelajaran kolaboratif meningkatkan rasa kebersamaan dan pembelajaran di antara siswa, serta mendorong kegiatan dan diskusi kelompok yang menumbuhkan rasa saling menghormati dan pertumbuhan intelektual kolektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Saudari Faras mengenai metodologi pendidikan menurut Plato. Metodologi pendidikan Plato sangat terkait dengan pandangannya tentang jiwa, pengetahuan, dan keadilan. Ia percaya bahwa pendidikan bukan sekadar transmisi informasi, tapi sebuah proses pembentukan karakter dan jiwa untuk mencapai pengetahuan sejati. Berikut beberapa elemen utama metodologi pendidikan Plato. Yang pertama itu metode dialektika. Dialektika adalah metode utama Plato dalam pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus bersifat dialogis, yaitu melalui perdebatan dan diskusi. Dalam proses dialektika, pengajar tidak memberikan jawaban langsung, tetapi memandu peserta didik untuk menemukan kebenaran melalui pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pemikiran kritis. Metode ini terlibat dalam karya-karyanya seperti dialog-dialog Socrates. Contoh dialog Socrates dalam dialog Plato. Socrates sering menggunakan dialektika untuk mengeksplorasi konsep-konsep seperti keadilan, kebaikan, dan kebenaran dengan mengajukan pertanyaan yang memaksa lawan bicaranya untuk mempertimbangkan kembali pendapat mereka, sehingga akhirnya mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua itu metode elenchus atau refutasi. Ini adalah bagian dari dialektika yang digunakan Socrates, di mana guru mengajukan pertanyaan untuk memuji dan mengkritisi gagasan atau pendapat yang salah. Metode ini bertujuan untuk membongkar asumsi-asumsi yang tidak benar atau konsisten.
sehingga siswa didorong untuk menemukan jawaban yang lebih benar dan lebih rasional. Tujuannya adalah untuk mendorong siswa berpikir secara mandiri dan mencapai kebenaran melalui penyelidikan kritis. Yang ketiga itu pendidikan berbasis jiwa atau pedagogi jiwa. Menurut Plato, pendidikan adalah proses yang mengarahkan jiwa manusia dari dunia fisik menuju dunia ide atau bentuk-bentuk sejati. Pendidikan bukan sekadar proses intelektual, tapi juga proses spiritual di mana jiwa dididik untuk menyadari dan memahami kebenaran dan keindahan yang lebih tinggi. Yang keempat itu proses anamnesis, yaitu mengingat kembali. Plato percaya bahwa jiwa manusia sudah memiliki pengetahuan yang sempurna tentang dunia ide sebelum terlahir ke dunia fisik. Melalui pendidikan, jiwa tidak belajar sesuatu yang baru, melainkan mengingat kembali pengetahuan yang telah ada. Oleh karena itu, pendidikan berfungsi untuk membantu siswa mengingat kebenaran yang sudah ada dalam jiwa mereka. Yang kelima itu allegory of the cave atau mitos gua. Metafora ini menggambarkan proses pendidikan sebagai upaya untuk mengeluarkan seseorang dari kegelapan atau ketidaktahuan menuju cahaya atau kebenaran. Seseorang yang terdidik secara benar akan menjalani perjalanan intelektual dan spiritual yang panjang dari kebingungan dan persepsi yang keliru menuju pemahaman akan dunia yang sejati. Plato menggambarkan pendidikan sebagai serangkaian tahapan. Pada awalnya, pendidikan dimulai dengan hal-hal yang mudah dipahami oleh indera, misalnya musik dan pendidikan jasmani. Kemudian beralih ke hal-hal yang lebih abstrak seperti matematika, geometri, dan astronomi, sebelum akhirnya mencapai filsafat yang merupakan puncak dari pendidikan. Yang keenam itu ada metode matematika dan abstraksi. Plato percaya bahwa pendidikan matematika adalah langkah penting menuju filsafat. Matematika dan geometri berperan penting dalam membantu siswa memahami prinsip-prinsip abstrak yang pada akhirnya mengarahkan mereka pada pemahaman tentang bentuk-bentuk ide. Melalui studi matematika, pikiran dilatih untuk melihat pola dan prinsip yang bersifat tetap dan abadi, yang menjadi dasar pemikiran filsafat. Yang ketujuh itu pendidikan moral dan etika. Bagi Plato, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga karakter moral dan etika. Pendidikan yang baik akan membentuk individu menjadi manusia yang adil, bijaksana, dan berbudi luhur. Pendidikan moral ini sangat penting untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik yang bisa memerintah dengan keadilan. Tujuan etis pendidikan Plato menekankan pentingnya kebajikan sebagai tujuan pendidikan. Pendidikan harus menumbuhkan kebajikan dalam diri seseorang agar mereka dapat mencapai kehidupan yang baik dan adil. Hal ini terkait dengan konsep Plato tentang negara ideal, di mana mereka yang terdidik dengan baik akan menjadi pemimpin yang bijak dan adil. Yang kedelapan itu kurva pendidikan, dari seni ke filsafat. Pendidikan dimulai dengan seni dan musik untuk membentuk karakter dan moral seseorang, karena musik dan seni mempengaruhi jiwa. Setelah itu, siswa beralih ke pendidikan jasmani untuk membentuk disiplin dan kekuatan tubuh. Siswa belajar matematika dan ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk memahami realitas abstrak. Akhirnya, pada tahap tertinggi, siswa mempelajari filsafat untuk mencapai pengetahuan yang sejati tentang ide dan bentuk. Kesimpulannya, metodologi pendidikan Plato berfokus pada proses tanya jawab, refleksi diri, dan perjalanan intelektual serta moral menuju pemahaman akan kebenaran sejati. Pendidikan tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga spiritual dan etis, di mana tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan individu yang adil dan bijaksana yang mampu memimpin masyarakat dengan keadilan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Anissa mengenai perbedaan antara pendapat Sokrates dan Plato. Perbedaan filsafat pendidikan antara Sokrates dan Plato dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada pendekatan metodologis Sokrates. Ia menggunakan metode dialektika atau tanya jawab atau Ellenschluss untuk menggali pengetahuan dan kebenaran. Ia percaya bahwa pengetahuan datang dari mempertanyakan asumsi dan mendorong siswa untuk berpikir kritis.
Sedangkan Plato menerapkan pendekatan yang lebih sistematis dan teoritis, yang mengembangkan kurikulum formal dan mengusulkan berbagai disiplin ilmu yang harus dipelajari untuk mencapai pemahaman tentang dunia ide. Dan yang kedua ada pandangan tentang pengetahuan. Sokrates berpendapat bahwa menekankan bahwa pengetahuan sejati adalah tentang menyadari ketidaktahuan. Ia percaya bahwa mengakui ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Dan Plato berpendapat bahwa mengembangkan teori ide yang menyatakan bahwa ada dunia ide yang sempurna di luar dunia fisik. Dan dia juga percaya bahwa pendidikan bertujuan untuk mengingat dan memahami kebenaran yang ada dalam dunia ide tersebut. Dan yang ketiga ada tujuan pendidikan. Sokrates tujuan pendidikan menurut Sokrates adalah untuk mempersiapkan individu yang menjadi warga negara baik dengan kemampuan berpikir kritis dan moral. Ia menekankan pengembangan karakter, sedangkan Plato menekankan pendidikan sebagai alat untuk mencapai keadilan dalam bermasyarakat. Ia berfokus pada pembentukan pemimpin yang bijaksana yang baik, memimpin dengan baik. Dan yang keempat ada struktur pendidikan. Menurut Sokrates, tidak ada struktur formal, lebih menekankan pada diskusi dan dialog sebagai metode pembelajaran. Sedangkan Plato mengusulkan kurikulum terstruktur yang mencakup matematika, musik, olahraga, dan filsafat, serta pendidikan yang berbeda untuk berbagai kelas dalam masyarakat. Dan yang kelima ada peran guru dan siswa. Sokrates melihat guru sebagai pemandu yang membantu siswa menemukan kebenaran melalui dialog. Ia percaya bahwa pembelajaran bersifat kolaboratif, sedangkan Plato menganggap guru sebagai otoritas yang memiliki pengetahuan dan bertugas untuk mengajar siswa tentang ide-ide dan kebenaran yang lebih tinggi. Perbedaan ini mencerminkan perkembangan pemikiran dari Sokrates ke Plato, di mana Plato mengambil banyak pengaruh dari ajaran Sokrates, namun mengembangkannya menjadi sistem pendidikan yang lebih terstruktur dan teoritis. Sekian penjelasan dari perbedaan Sokrates dan Plato. Saya ingin menambahkan mengenai perbedaannya. Seperti yang kita ketahui, Sokrates sebagai pionir metode dialektika dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat. Ia tidak meninggalkan tulisan sehingga pemikiran dan ajarannya dikenal melalui karya-karya murid-muridnya, terutama Plato. Sokrates terkenal dengan metode dialektikanya seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Anissa sebagai metode Sokratik. Metode ini melibatkan serangkaian pertanyaan dan jawaban yang dirancang untuk menguji dan memperjelas ide-ide serta asumsi-asumsi dasar seseorang. Metode Sokrates bertujuan untuk mengungkapkan kontradiksi dalam pemikiran dan membawa individu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep seperti keadilan, kebajikan, dan pengetahuan. Sokrates percaya bahwa kebijaksanaan sejati tidak berasal dari pengetahuan faktual, melainkan dari pemahaman akan ketidaktahuan sendiri dan refleksi yang terus-menerus. Kemudian, menurut Plato sebagai pengembangan dan perubahan pemikiran sebagai murid utama Sokrates banyak dipengaruhi oleh ajaran gurunya, namun ia juga mengembangkan pemikiran tersebut menjadi sistem filsafat yang lebih komprehensif, yaitu lebih bersifat secara menyeluruh dan terstruktur. Setelah kematian Sokrates, Plato mendirikan akademi di Athena, tempat ia mengajarkan dan menulis karya-karya filosofisnya yang terkenal. Berbeda dengan Sokrates, Plato menulis dalam bentuk dialog dan menempatkan Sokrates sebagai tokoh utama dalam banyak dialognya. Namun dalam karya-karya Plato, pandangan filosofi Sokrates seringkali diintegrasikan dengan pemikiran Plato sendiri. Dalam dialog-dialog ini, Plato mengeksplorasi berbagai konsep metafisika, epistemologi, dan etika yang melampaui ajaran Sokrates. Perbedaan pandangan antara Sokrates dan Plato. Satu, dari teori, ide, dan bentuk. Salah satu perbedaan paling mencolok antara Sokrates dan Plato adalah
pandangan mereka tentang teori ide dan bentuk, Socrates tidak secara eksplisit mengembangkan teori ini. Namun Plato memperkenalkan ide atau bentuk dalam karyanya seperti The Republic dan Phaedo. Menurut Plato, dunia materi yang kita lihat hanyalah bayangan dari bentuk-bentuk ideal yang ada di dunia ide. Konsep ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang pasti dan abadi di tengah-tengah dunia yang berubah-ubah. Socrates di sisi lain lebih fokus pada metode diskusi dan penggalian ide untuk menemukan kebenaran tanpa membentuk teori metafisik yang sistematis. Ia lebih memperhatikan bagaimana cara kita bisa memahami konsep-konsep moral dan etika melalui proses dialektika. Kemudian ada konsep kebenaran dan pengetahuan. Socrates percaya bahwa pengetahuan sejati datang dari pengakuan akan ketidaktahuan kita sendiri dan pencarian kebenaran yang tiada henti. Dalam dialog-dialognya, Socrates seringkali menekankan pentingnya refleksi diri dan pengujian asumsi. Plato, meskipun terinspirasi dari metode Socrates, mengembangkan pandangan yang lebih sistematis tentang pengetahuan dalam bentuk teori idenya. Menurut Plato, pengetahuan sejati berasal dari memahami bentuk-bentuk ideal yang ada di dunia ide, bukan hanya dari pengalaman dunia materi. Kemudian yang ketiga ada pendekatan terhadap moralitas dan etika. Dalam hal moralitas, Socrates berfokus pada penjelasan konsep-konsep seperti keadilan dan kebajikan melalui dialog dan debat. Dia percaya bahwa kebajikan adalah pengetahuan bahwa orang yang tahu apa itu kebaikan pasti akan melakukannya. Plato melanjutkan eksplorasi di dalam karya-karyanya seperti The Republic, di mana ia membangun sebuah teori tentang keadilan dan bagaimana masyarakat yang ideal seharusnya diatur. Plato mengusulkan bahwa keadilan dan kebajikan harus dipahami dalam konteks bentuk ideal dan struktur masyarakat yang ideal. Saya ingin menambahkan sedikit tentang perbedaan pandangan pendidikan menurut Socrates dan juga Plato. Menurut Socrates ini membuat pandangan itu seperti kebijaksanaan melalui pertanyaan. Yang pertama itu fokus pada dialog. Socrates terkenal dengan metode dialektikanya, yaitu cara belajar melalui tanya jawab. Ia percaya bahwa dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, seseorang dapat menggali pengetahuan yang sudah ada di dalam dirinya sendiri. Kemudian pengetahuan diri. Tujuan utama pendidikan menurut Socrates adalah untuk mencapai kebijaksanaan melalui pemahaman diri yang lebih mendalam. Dengan mengetahui diri sendiri, seseorang dapat hidup lebih baik dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Kemudian guru sebagai pembimbing. Menurut Socrates, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa menggali potensi dirinya. Guru tidak memberikan jawaban yang siap pakai, melainkan merangsang siswa untuk berpikir kritis dan mencari jawabannya sendiri. Kemudian menurut Plato, pendidikan ini untuk negara ideal. Nah, maksudnya ini yang pertama seperti dunia ide. Plato ini membagi realitas menjadi dua, yaitu dunia fisik yang bersifat sementara dan dunia ide yang bersifat abadi. Pendidikan menurut Plato ini bertujuan untuk membawa jiwa manusia kembali ke dunia ide, ke tempat pengetahuan sejati berada. Kemudian kurikulum komprehensif. Plato ini merancang kurikulum pendidikan yang komprehensif mencakup matematika, filsafat, seni, musik, dan juga olahraga. Tujuannya adalah untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia. Kemudian pendidikan untuk pemimpin. Menurut Plato, pendidikan bagi Plato ini bukan hanya untuk individu tetapi juga untuk membantu pemimpin yang baik bagi negara. Pendidikan yang ideal akan menghasilkan warga negara yang bermoral, cerdas, dan mampu menjalankan pemerintahan yang adil.
Dari pandangan Socrates maupun Plato ini sama-sama memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks pendidikan saat ini. Nah, keduanya ini sama-sama menawarkan perspektif yang saling melengkapi, yaitu Socrates ini dalam era informasi yang serba cepat, kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan bertanya secara mendalam mengenai sesuatu itu menjadi semakin penting. Metode dialektika Socrates ini sangat relevan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Selain itu, fokus Socrates pada pengembangan dari individu juga sejalan dengan tren pendidikan modern yang menekankan pada personalitas pembelajaran. Sedangkan Plato, konsep kurikulum yang komprehensif dari Plato ini masih relevan dalam merancang kurikulum yang seimbang, mencangkup berbagai disiplin ilmu dan mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa. Selain itu, visi Plato ini tentang pendidikan sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik juga sangat relevan. Mana buka? Tutup jendela tuh. Udah aja. Masih video? Masih. Apa lagi? Nomor 1. Bagi-bagi Aristoteles. Ya, apa nyari dulu Kak? Langsung ya, udah jadi mata saya. Kan kita masuk jam 11:30. Betul lah, langsung enggak? Langsung boleh juga. Sekarang jam 12. Selesai jam 1. Sholat, makan. Belum makan. Siang belum, pagi tadi sudah. Jawaban aja. Oh ya, emang sih ini baca 5 menit ya? Pelan-pelan. Ya pelan deh. Nggak tahu menit ke 57. Lebih panjang. Hati-hati. Hati-hati juga sakit. Ini apa YouTube paling YouTube yang harus Ini dari itu. penjelasan Belum apa diartiin. Belum diartiin. Iya, setelah kirim ke menampilkan. Nyari pembaik biar kita bagi-bagi lagi. Mana tidak cok? Ya, sudah jelas lagi. Enggak mungkin. Yang atas dulu. Yang atas tadi WR. Tadi mau 7 menit. Baca aja itu. Kalau potong aja. Yang atas tadi yang atas tadi. Gitu aja. Baca aja. Yang atas tadi Be. Ya. Tambah ngawur. Analitika. Revision of task tuh yang diajarin Bapak kan? Iya, revisi itu yang dijelasin Bapak. Kalau yang tasnya Pasien tuh yang diskusi kelompok. yang diingat di materi Bapak. Kenapa pohon kelapa? Itulah. itu lagi. paling berkesan. Oh, ada juga yang bilang yang goblok terus apa yang bilang sama gue. Itu Dila. Misal
Ibaratnya kau jelas tadi yang perumpamaan buah. Kayak dari ketidaktahuan, terus setelah belajar jadi tahu, keluar dapat cerahan gitu. Dan kayak gitu sih. Nah, Kaget dengan kaget. Kok cepat macam ini? iya. Kucing kau ya? Yes. Punya ayam. Baiklah, kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudari Paras. Kepada Saudari Paras, saya persilahkan. Saya akan membacakan kesimpulan dari Plato. Plato adalah salah satu filsuf terbesar sepanjang masa yang pandangan dan ajarannya memberikan kontribusi mendalam terhadap filsafat, pendidikan, etika, dan politik. Dalam pandangan filosofinya, Plato menekankan pentingnya dunia ide atau bentuk-bentuk sebagai realitas sejati, di mana segala sesuatu di dunia fisik hanyalah bayangan dari bentuk ideal. Metaforanya tentang allegory of the cave menggambarkan perjalanan intelektual dari ketidaktahuan menuju pengetahuan sejati yang menginspirasi konsep pendidikan Plato. Dalam pendidikan, Plato menekankan bahwa tujuan akhir adalah mengembangkan dan karakter moral yang baik, bukan hanya intelektual. Ia percaya bahwa hanya individu yang terdidik dengan baik, khususnya filsafat yang layak memimpin, karena mereka memiliki kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang keadilan. Pentingnya keadilan, kebajikan, dan moralitas menjadi inti dari gagasan Plato tentang negara ideal, di mana setiap individu menjalankannya berdasarkan kemampuan dan kebajikannya. Pemikirannya tidak hanya mempengaruhi filsafat klasik, tetapi juga relevan dalam banyak aspek kehidupan modern, mulai dari etika kepemimpinan hingga metode pendidikan yang mengutamakan pengembangan karakter. Secara keseluruhan, Plato menawarkan pandangan yang kaya dan kompleks tentang manusia, masyarakat, dan dunia yang terus menjadi bahan refleksi dan diskusi hingga hari ini. Sekian diskusi kami kali ini mengenai filsafat pendidikan menurut Plato. Apabila terdapat kesalahan baik dari perkataan atau perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.